Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, hari ini kita akan mempresentasikan tugas akhir kita dari Peleton Banda Laksana. Dengan saya sendiri, Nadia Nursyifa Ananta, dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Next slide, selanjut. Saya Dava Damar Mardi. Saya Senopati. Saya Aldi Rabi Lubis. Saya Fitri Sabi Asfi. Saya Putri Aren Kumar. Saya Aisyah Nabiha. Saya Rafana Uraleza. Saya Muhammad Jaki Permana. Saya Dafril Dunar Faiz. Janet Batubin. Saya Fani Ahmad Habibi. Saya Salma Renal Sralahi. Saya Reza Amanda. Izin memperkenalkan diri, nama Samal Farzi. Saya Nabila Aknintan Fitria. Saya Kinan Fatih Mumtaz. Dan saya Sofina Vitasari. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya tentang makna logo. Boleh saudara-saudari? Makna logo, yang pertama ada background bata yang melambangkan mandala atau wilayah bidang. Yang kedua ada gear, yang ketiga ada kepalan tangan. Yang keempat ada petir, dan kelima ada bunga teratai yang mekar. Selanjutnya adapun makna dari logo tersebut ialah pertama dari background bata yang mengartikan mandala ataupun wilayah atau bidang, dan gear laksana atau dengan gear yang menandakan terdapat terlaksana, kepalan tangan yang melambangkan kemandirian, petir untuk ITPLN dan kebijaksanaan yang kuat dan tegas, serta bunga teratai yang terlaksananya sebuah kegiatan. Oke, next slide. Selanjutnya latar belakang. Banyak mahasiswa telah aktif menggunakan media sosial, namun masih belum mampu memanfaatkan secara optimal sebagai sarana prasarana digital, baik untuk produk, jasa, maupun membangun personal branding. Selanjutnya tentang rumusan masalah akan dijelaskan oleh saudara Dafril. Oke, rumusan masalah yang pertama adalah tentang bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan praktik digital marketing sebelum mengikuti workshop. Kemudian yang kedua, sejauh mana workshop digital marketing dapat meningkatkan keterampilan praktis seperti manajemen konten, strategi media sosial, dan analisis data digital. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana peran workshop digital marketing dalam membentuk jiwa kewirausahaan digital atau digitalpreneur di kalangan mahasiswa dan pemuda. Selanjutnya, gagasan awal akan dijelaskan oleh saudara Sofi. Oke, terima kasih. Di sini ada gagasan awal di mana untuk spesifiknya, mahasiswa aktif kampus Institut Teknologi PLN yang ingin belajar digital marketing. Ada measurable di mana ini minimal 70% peserta mampu menyelesaikan studi kasus. Untuk achievable-nya, materi disesuaikan dengan level peserta dan narasumber berasal dari kalangan yang profesional. Untuk realistik, workshop bisa dilakukan karena topik yang dibawa sesuai dengan kondisi era digital. Dan untuk time bound-nya dilaksanakan pada Sabtu tanggal 16 Agustus di tahun 2026, mulai dari jam 9 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, next selanjutnya teman-teman. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama ialah dapat membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam mengelola strategi pemasaran digital. Nah, yang kedua ialah meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep dasar dan perkembangan digital marketing di era digital ini saat ini. Yang ketiga ialah dapat mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan digital marketing sebagai sarana membangun personal branding dan pengembangan usaha yang mandiri. Dan yang terakhir ialah dapat menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk berlatih, berdiskusi, dan mengaplikasikan langsung ilmu digital marketing. Selanjutnya. Untuk KPI sendiri, kita ada 5 poin. Yang pertama yaitu keaktifan panitia dengan bobot 10. Kemudian yang kedua kehadiran peserta dengan bobot 20. Yang ketiga peserta yang interaktif dengan bobot 20. Yang keempat adalah pemahaman materi dengan bobot 30. Yang kelima ada media dan publikasi dengan bobot 5. Kemudian yang terakhir ada feedback peserta dengan bobot 15. Dengan total bobot KPI 100. Kemudian didapatkanlah skor KPI
kegiatan ini adalah 80, yang menandakan bisa dibilang kegiatan ini berjalan dengan sukses. Oke, sasaran target peserta itu mahasiswa aktif kampus ITB PLN. Ayo lanjut. Next slide. Baik, di sini ada timeline kegiatan di mana ada pembentukan presidium, rapat presikoor, dan sampai evaluasi LPJ. Di sini kami juga sudah membentuk di bulan Juni dan Juli, Agustus. Di sini ada 4 minggu di mana pembentukan presidium itu kita di minggu pertama dan kedua, rapat presikoor di minggu ketiga di bulan Juni, dan open recruitment panitia itu di minggu keempat bulan Juni. Lalu di bagian screening itu kita diadakan di bulan Juli di minggu awal. Lalu rapat akbar minggu kedua, dan di pembuatan dan submit proposal itu di minggu ketiga dan keempat. Dan lalu selanjutnya di rapat teknis itu kita ada di bulan Agustus minggu pertama, dan dilanjut sampai gladi kotor sampai ke pelaksanaan acara, lalu di akhir ada evaluasi dan LPJ itu di bulan Agustus di minggu ketiga dan keempat. Next. Baik, di sini adanya struktur panitia dan peran. Ketua pelaksana yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan terdapat 1 orang, koordinator lapangan yang mengawasi pelaksanaan di lapangan terdapat 1 orang, dan sekretaris yang membuat dokumen acara ada 2 orang. Selain itu, terdapat divisi lain seperti acara humas, PDD, perlengkapan, K3, dan konsumsi. Masing-masing memiliki tugas spesifik dan jumlah SDM yang bervariasi sesuai dengan kebutuhannya. Berikut merupakan administrasi yang dibutuhkan pada prakegiatan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan. Untuk prakegiatan terdapat beberapa jenis dokumen yang diperlukan dan bertanggung jawabnya adalah presidium, lalu di pelaksanaan terdapat nota dinas hingga absensi yang ditanggung-jawabi oleh sekretaris dan koordinator lapangan, dan terakhir adalah pasca kegiatan yang ditanggung-jawabi oleh sekretaris, bendahara, ketua, serta PDD. Ada konsumsi panitia, konsumsi peserta, setiap materi, ada galon, plakat, banner, pipa materi, souvenir, sertifikat, dan respek. Di sini keterangannya untuk konsumsi panitia jumlah total 300.000, kemudian untuk konsumsi panitia, untuk konsumsi peserta 1.500.000, pipa materi 25.000, air galon 21.000, plakat 80.000, banner 78.000, pipa materi 500.000, souvenir 250.000, sertifikat 10.000, respek 25.000, dan total jumlah 2.889.000. Untuk sumber dananya sendiri yaitu yang pertama bantuan wakil matematika sebesar 1.500.000, danusan atau dana usaha 900 juta, dan sponsorship 900 juta. Dan ini keterangannya diajukan, disetujui dan disetujui. Terima kasih kepada seluruh peserta, narasumber, dan pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya workshop digital marketing ini. Kegiatan ini bukan hanya sekedar pelatihan, melainkan langkah bersama dalam membangun generasi yang melek digital dan siap bersaing di era teknologi. Mari terus dukung gerakan edukatif yang berdampak. Bersama kita ciptakan ruang belajar, ruang tumbuh, dan ruang berkolaborasi. Sampai jumpa di kegiatan positif selanjutnya. Sekian dan terima kasih.